dari korban yang bernama Ayu Indraswari berusia 34 tahun, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang berdomisili di Ngadisurian RT 9 RW 2 Desa Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi yang diperoleh, jika korban merupakan alumni manajemen di Universitas Jana Badra angkatan 2011. Diketahui ketika menjadi mahasiswi, Ayu pun dikenal sebagai anak yang memiliki prestasi. Bahkan di lingkungan rumahnya, Ayu pun dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Jika melihat statusnya di dalam KTP, korban ini masih berstatus belum menikah. Ternyata korban ini telah memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya kini berusia 8 tahun dan anak bungsunya masih berusia 1 tahun. Selama ini, Ayu mengaku kepada keluarganya jika dirinya bekerja di Angkasa Pura. Namun setelah kejadian ini pun barulah diketahui jika Ayu tidak pernah bekerja di sana. Lantaran pihak Angkasa Pura telah menyangkal jika Ayu salah satu karyawannya. Wanita penyuka kuliner ini meskipun dirinya adalah single parent, namun Ayu dikenal sebagai sosok ibu yang sangat peduli dan perhatian kepada kedua buah hatinya. Di saat sedang bekerja, dia pun selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan kedua buah hatinya. Bahkan ketika pulang bekerja, dia pun tidak pernah lupa membawakan makanan atau jajanan untuk kedua anaknya. Mirisnya, tanggal 22 Maret 2023 merupakan hari ulang tahunnya. Dan Ayu pun sudah merencanakan untuk menikah dengan seorang pria. Dan rencana lamaran itu pun akan diberlangsungkan sehabis Lebaran. Di antara banyaknya pria yang telah menjalin hubungan dengan Ayu, pria inilah yang serius menjadikan Ayu sebagai seorang istri. Namun kenyataannya pun berbeda. Ayu ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengerikan, yaitu tubuh Ayu terpisah-pisah. Kejadian mengerikan itu bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pada jam 13.00 siang harinya. Ada seorang pria datang ke Wisma Anggun 2 yang berlokasi di Jalan Kaliurang kilometer 18 Dusun Purwodadi RT 04 Kelurahan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Yogyakarta, melakukan check-in kamar nomor 51 seharga Rp60.000 per 6 jam. Pada jam 14.00, pria itu pun pergi lalu kembali ke Wisma pada jam 15.00 bersama dengan korban Ayu. Di mana sebelum memasuki kamar, pria ini pun sudah memperpanjang sewa kamar tersebut. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, ternyata pada jam 2 dini hari, penjaga Wisma sudah tidak melihat motor penyewa kamar berada di parkiran. Hingga memasuki jam 22.30, penjaga Wisma pun merasa curiga lantaran penghuni kamar tidak pernah terlihat keluar dari kamar. Dengan adanya kecurigaan itu pun, penjaga Wisma pun memutuskan untuk mengetuk-ngetuk pintu kamar dengan tujuan ingin menanyakan apakah sewa kamar akan diperpanjang atau tidak. Lantaran tidak adanya respon dari dalam kamar, akhirnya penjaga Wisma pun memutuskan untuk mengintip melalui jendela. Alangkah terkejutnya saat mendapati ada kepala wanita tergeletak di kamar mandi dengan banyaknya noda darah. Penjaga Wisma pun segera mencongkel jendela. Ternyata saat di dalam kamar mandi, dia menyaksikan tubuh Ayu sudah tidak bernyawa. Dan mengerikannya, bagian tubuhnya pun sudah terpisah-pisah hingga kulit dan daging tercecer di lantai kamar mandi. Bagian kakinya hanya menyisakan tulangnya saja. Penjaga Wisma segera melaporkan ke pemilik Wisma yang segera diteruskan kepada pihak kepolisian. Adanya laporan itu pun, polisi segera menuju ke lokasi. Setibanya polisi di lokasi, polisi pun segera melakukan olah TKP. Polisi menemukan korban dalam kondisi isi perut yang sudah terurai, kaki terpisah dan sudah dikuliti oleh pelaku kejahatan. Selain tubuh korban, polisi berhasil menemukan barang bukti sajam seperti gergaji, cutter, dan pisau komando yang segera diamankan oleh pihak kepolisian sebagai alat bukti. Selain alat bukti, polisi berhasil menemukan adanya sepucuk surat yang ditinggalkan di dalam kamar Wisma. Dari sanalah polisi menduga
jika surat itu dari pelaku pembunuhan. Berdasarkan informasi dari pihak Wisma, jika penyewa kamar adalah seorang pria bernama Heru Prasetyo, datang mengenakan jaket dan tas pinggang serta mengendarai motor. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Identitas korban berhasil diketahui lantaran polisi menemukan KTP milik korban berada di Wisma. Pihak kepolisian pun segera menghubungi pihak keluarga dan memberitahu kabar duka ini. Heru Prasetyo berusia 64 tahun, ayah dari korban, tidak dapat menutupi kesedihannya mendapati kenyataan jika putri tercintanya meninggal dalam kondisi yang sangat mengerikan seperti itu. Heru mengaku sempat bertemu dengan anaknya pada saat Sabtu pagi. Setelah itu pun Ayu berpamitan pergi untuk bekerja. Namun pada sore harinya ponselnya pun sudah tidak aktif. Hingga waktu petang hari ponsel Ayu pun masih tidak aktif. Sang ayah pun merasa curiga dan khawatir karena hal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya. Apalagi Ayu selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan kedua buah hatinya. Ayahnya sempat merasa curiga jika perbuatan jahat ini dilakukan oleh mantan suami Ayu, di mana mereka sempat berkonflik lantaran mantan suaminya merasa sakit hati ketika Ayu memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Tubuh Ayu pun segera dikembalikan ke pihak keluarga dan dimasukkan ke dalam peti berwarna putih untuk segera dimakamkan. Tangisan keluarga, sanak saudara, dan tetangga mengiringi peti mati yang membawa tubuh Ayu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Banyak yang tidak menyangka Ayu yang dikenal baik dan ramah harus kehilangan nyawa dengan sangat mengerikan. Sementara dari hasil pemeriksaan forensik, selain luka termutilasi, tim forensik pun menemukan adanya luka sayatan pada leher korban yang diduga luka awal pembunuhan dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dari hasil pemeriksaan forensik, jika tubuh korban dipisah-pisah menjadi 65 bagian, terdiri dari potongan ukuran besar dan potongan kecil-kecil. Pihak kepolisian pun masih mendalami kasusnya dan melacak keberadaan dari pelaku pembunuhan. Hingga akhirnya polisi pun berhasil melacak dan mengetahui tempat dari terduga pelaku ini, yakni sebuah mes perusahaan yang berada di daerah Ngemplak. Namun saat polisi melakukan penggeledahan, polisi tidak menemukan terduga pelaku berada di sana. Namun polisi menemukan adanya sepucuk surat yang dimana isinya adalah ucapan perpisahan kepada seseorang, dan isinya bertuliskan rasa penyesalan serta tekanan hidup lantaran dirinya memiliki banyak hutang. Dari sanalah kuat dugaan jika pria ini merupakan pelaku pembunuhan. Namun pihak kepolisian pun belum mengetahui apakah hubungan antara pelaku dan korban ini. Polisi menduga jika pelaku sudah melarikan diri keluar kota Yogyakarta. Polisi bergerak estafet melakukan pengejaran. Hingga akhirnya polisi berhasil menemukan titik lokasi, yakni daerah Temanggung. Diduga lokasi tersebut merupakan lokasi di mana pelaku ini bersembunyi. Setibanya di Temanggung, ternyata diketahuilah jika pelaku memiliki saudara di sana. Ketika disergap, benar saja polisi berhasil menangkap Heru berusia 24 tahun di rumah saudaranya di daerah Temanggung. Penangkapan pelaku pembunuhan ini menjawab dugaan jika pelaku pembunuhan bukanlah mantan suami korban, seperti yang dituduhkan oleh pihak keluarga. Pelaku segera diamankan guna dilakukan pemeriksaan. Berikut cuplikan video interogasi polisi kepada pelaku pembunuhan. Pisau gede, kater karo gendeng. Dua pisau sing gede kuwi. Terus gede niku. Terus bar kuwi tok piyake. Nggih ban niku tak dimutilasi niku teng kamar mandi. Dimutilasi nang kamar mandi, mutilasi nganggo pisone gede kuwi wae. Terus ngleti yo kuwi. Kater enten gendeng. Terus getihe? Gede kan milih teng ngene alirane niku. Nek gede enten teng kasur, tapi empun kula dilapi kali teng lantai. Wis tok lapi. Nggih. Kowe kenal karo wedoke ket kapan? Empun waktu sekitar 2 bulanan yang lalu. Apa? Pacaran apa karo Mboten niku korbane? Hah? BO. Open BO. Nggih. Berarti wedoke kuwi open BO. Nggih. Berapa kali kowe BO dhek? 2 kali. 2 kali. Pelaku pembunuhan ini pun memiliki pekerjaan dan bekerja di perusahaan di bidang jasa penyewaan tenda, di mana pelaku pun tinggal di mes perusahaan tersebut. Pelaku mengaku
jika motifnya adalah ingin menguasai harta korban dikarenakan dirinya memiliki hutang pinjol 3 aplikasi dengan total 8 juta rupiah. Pelaku yang sudah bingung akhirnya merencanakan pembunuhan kepada korban 2 hari sebelumnya, yang dimana pelaku dan korban ini pun sudah saling mengenal melalui sosial media, dikarenakan pelaku pun sudah pernah open BO dengan korban. Pelaku merasa jika korban ini menjadi langganan menyalurkan hasratnya, akhirnya memutuskan targetnya adalah Ayu untuk dibunuh. Saat keduanya berada di kamar dan ketika sedang berbincang-bincang, korban yang tidak mengetahui jika pelaku sudah menyiapkan pisau dan pelaku pun langsung menyayat leher korban yang membuat korban pun kehilangan banyak darah. Setelah itu, pelaku pun segera membawa tubuh korban ke dalam kamar mandi. Rencananya, pelaku akan membuang potongan-potongan daging korban ke dalam sepiteng Wisma melalui kloset. Sementara itu, tulang-tulangnya akan dibawa menggunakan tas ransel. Namun ternyata, upaya menguliti memisahkan daging dari tubuh korban pun membutuhkan waktu yang lama, membuat pelaku merasa kelelahan. Sehingga pelaku pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Wisma dengan kondisi daging korban masih tercecer di kamar mandi. Pelaku membawa motor korban serta ponsel yang dijual seharga Rp600.000 serta mengambil uang di dalam dompet korban sebesar Rp200.000. Setelah itu pergi meninggalkan Wisma. Pelaku mengaku menyesal pembunuhan itu dilakukan dan terpaksa harus dilakukan lantaran dirinya kelilit hutang pinjol. Dari kejadian ini pun terungkap fakta jika selama ini korban bukanlah karyawan Angkasa Pura, melainkan wanita open BO. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Mau bulan puasa, bukannya mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan hal yang positif, tetapi malah check-in, membunuh dan memutilasi. Sungguh miris, korban di akhir hidupnya terbongkar aibnya. Semoga